Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayu Putumira Trisnayanti, NIM 2002521-045. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan database dengan aplikasi XAMPP. Baik, sebelum itu saya sudah mendownload aplikasi, mendownload dan menginstal aplikasi. Setelah selesai menginstal, di sini saya mengklik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya saya membuka browser dan mencari localhost. Setelah di localhost ini saya mengklik phpMyAdmin. Baik, untuk tabel-tabel yang akan saya buat ada di sebelah kiri. Yang baik di sini saya akan membuat nama database baru di sini. Di sini saya klik new. Nah, di sini saya membuat nama database adalah nama saya sendiri. Dengan NIM belakang saya, dengan NIM saya. Setelah itu create. Baik, setelah dibuat di sini yang tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel pasien seperti yang ada pada learning task di sebelah. Yang pertama adalah pasien. Kolom yang digunakan adalah 6. Ini saya pencet go. Selanjutnya yang pertama adalah nomor RM. Di sini saya menggunakan varchar dengan panjang 6 untuk new index-nya saya menggunakan primary. Selanjutnya adalah nama pasien. Nama pasien saya menggunakan varchar dengan panjang 50. Selanjutnya saya menggunakan selanjutnya adalah tabel jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin saya menggunakan enum. Mengedit enum karena hanya memerlukan 2, jadi 2 lagi. Perempuan, laki. Go. Selanjutnya adalah tanggal lahir pasien. Di sini saya menggunakan date. Selanjutnya adalah nomor HP. Itu ada alamat pasien. Untuk alamat pasien sendiri saya menggunakan varchar dan panjang 50. Dan selanjutnya adalah nomor HP pasien. Saya menggunakan varchar juga dengan panjang 13. Karena sudah, saya langsung save. Jika sudah seperti ini, untuk menginsert data, saya mengklik ini dan untuk datanya saya isi random saja.
perempuan, untuk tanggal lahir, untuk alamat saya isi random, Jalan Melati nomor 13. Untuk nomornya juga saya isi random. Jika sudah, langsung klik go. Jika sudah seperti ini, langsung klik go lagi. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel kedua. Di sini tabel kedua adalah spesialis. Spesialis hanya memerlukan 2 kolom seperti pada learning task, karena hanya memerlukan 2 kolom. Baik, yang pertama adalah SPID. Untuk SPID saya menggunakan varchar dengan panjang 6. Untuk SPID saya menggunakan primary sebagai kata kunci. Selanjutnya adalah SP nama. Untuk nama sendiri saya juga menggunakan varchar dengan panjang 50. Setelah itu, karena sudah selesai, saya klik save. Dan seperti langkah sebelumnya, jika sudah seperti ini, untuk menginsert data, saya mengklik ini. Dan saya akan mengisi data secara random saja. Untuk namanya, menggunakan nama saya sendiri. Selanjutnya go sekali lagi. Untuk membuat tabel selanjutnya, saya mengklik ini dan membuat tabel lagi. Yang ketiga adalah tabel dokter. Untuk tabel dokter sendiri, di sini saya memerlukan memerlukan 7 kolom dan langsung membuat proses pembuatan tabelnya. Di sini yang diperlukan yang pertama adalah ID, kedua nama. Yang pertama ID. Untuk ID sendiri saya menggunakan varchar dengan panjang 6. Dan karena ID digunakan sebagai kata kunci, saya menggunakan primary. Selanjutnya adalah nama dokter. Nama dokter saya juga menggunakan varchar dengan panjang 50. Selanjutnya jenis kelamin dokter. Di sini saya menggunakan enum. Sama seperti sebelumnya, di sini saya tinggal mengetik perempuan dan laki-laki, sehingga saat pengisian data lebih mudah. Selanjutnya adalah alamat dokter. Alamat dokter saya menggunakan varchar dengan panjang 50. Selanjutnya adalah nomor HP yang digunakan oleh dokter. Di sini saya menggunakan varchar juga, tetapi dengan panjang 13. Selanjutnya adalah tanggal lahir dokter tersebut. Saya menggunakan date. Dan terakhir adalah spesialis ID spesialis dari dokter tersebut. Di sini saya menggunakan varchar juga dengan panjang 6. Baik, karena sudah selesai, akan saya save. Sama seperti data sebelumnya, jika sudah selesai, untuk memasukkan data, saya hanya mengklik insert, lalu mulai masukkan data. Untuk datanya, saya mengisi secara random. Untuk nama, menggunakan nama saya. Untuk
jenis kelamin perempuan, alamat saya menggunakan alamat random. Untuk nomor HP saya juga menggunakan nomor HP secara random, dan untuk tanggal lahir saya menggunakan tanggal lahir saya sendiri, dan untuk SPID saya menggunakan angka random. Baik, jika sudah selesai langsung klik go. Selanjutnya go. Baik, untuk selanjutnya buat tabel ketiga saya tinggal mengklik ini dan langsung buat nama tabel di sini. Untuk tabel keempat adalah tabel perawat. Untuk tabel perawat sendiri saya memerlukan 6 kolom. Di sini saya memerlukan 6 kolom dan langsung go. Untuk perawat sendiri, yang pertama adalah ID perawat. Di sini saya menggunakan varchar dengan panjang 6, dan karena ID merupakan kata kuncinya, saya menggunakan primary di sini. Selanjutnya adalah nama perawat. Untuk nama perawat sama seperti sebelumnya saya menggunakan varchar, hanya saja untuk panjangnya 50. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin saya menggunakan enum perempuan dan laki-laki. Selanjutnya adalah alamat. Untuk alamat saya menggunakan varchar juga, panjangnya sama seperti nama, yaitu 50. Untuk selanjutnya adalah nomor HP. Untuk nomor HP sendiri saya menggunakan varchar juga, tetapi panjangnya hanya 13 huruf atau angka. Selanjutnya adalah tanggal lahir perawat. Untuk tanggal lahir perawat saya menggunakan date. Date. Baik, karena sudah selesai langsung saya save. Sama seperti sebelumnya, jika sudah seperti ini, saya bisa menginsert data dengan mengklik insert di atas dan langsung mengisi. Untuk ID saya mengisi random. Untuk nama saya menggunakan nama saya. Untuk enum perempuan, alamat saya menggunakan alamat random, dan untuk nomor HP juga saya menggunakan nomor HP random. Tanggal lahir juga saya menggunakan tanggal lahir random. Baik, jika sudah langsung go, dan go sekali lagi. Setelah itu kembali ke step sebelumnya, yaitu mengklik nama database-nya untuk membuat tabel selanjutnya. Tabel kelima adalah tabel rawat jalan. Untuk tabel rawat jalan ini saya memerlukan 15 kolom. Rawat jalan saya memerlukan 15 kolom dan langsung go. Yang pertama yang diperlukan adalah nomor registrasi, kedua tanggal registrasi, dan lain-lain. Yang pertama adalah registrasi. Untuk nomor registrasi sendiri saya menggunakan varchar dengan panjang 6. Karena ini merupakan kata kunci, saya menggunakan primary. Selanjutnya adalah tanggal registrasi. Tanggal registrasi, untuk tanggal registrasi sendiri saya menggunakan date.
Selanjutnya ada nomor RM pasien, ID dokter, dan ID perawat. Pas nom RM, jadi seperti di sini saya menggunakan voucher dengan panjang 6. Di sini saya menggunakan primary. Untuk di sini saya menggunakan ID. Di sini saya juga menggunakan voucher dengan panjang 6. Primary. Di sini saya menggunakan ID perawat. ID perawat saya menggunakan voucher juga dengan panjang 6. Di sini juga saya menggunakan primary karena menggunakan kata kunci. Selanjutnya, setelah ID perawat, itu ada keluhan dan diagnosis awal pasien. Untuk keluhan sendiri saya menggunakan teks karena kemungkinan besar akan menggunakan banyak huruf. Jadi di sini saya menggunakan teks. Untuk diagnosis awal, saya juga menggunakan teks karena kemungkinan besar akan makan banyak tempat. Selanjutnya ada rekam medis SOAP. Yang pertama subjek. Di sini untuk rekam medis subjeknya saya akan menggunakan teks. Untuk O juga saya menggunakan teks. A saya juga menggunakan teks, dan juga P saya juga menggunakan teks. Selanjutnya ada berat badan, tensi, panas tubuh, dan alergi pasien. Berat badan, tensi, panas tubuh, dan riwayat alergi pasien. Alergi. Untuk berat badan sendiri saya menggunakan INT dengan panjang 3. Untuk tensi saya juga menggunakan voucher dengan panjang 7. Selanjutnya untuk panas tubuh saya menggunakan INT dengan panjang 4. Dan untuk alergi sendiri saya menggunakan teks. Karena sudah selesai, saya akan save. Seperti sebelumnya, jika ingin memasukkan datanya, di sini tinggal mengklik insert, lalu masukkan datanya. Di sini saya mengisi data secara random saja. Untuk tanggal lahir sendiri saya
tanggal registrasi nanti saya pilih 2 November. Untuk nomor RM saya gunakan nomor random. Untuk ID dokter juga saya menggunakan angka random. Begitu juga dengan ID perawat. Untuk keluhan pasien saya tulis pusing, mual, lemas. Untuk diagnosa awal di sini saya buat cairan. Baik, selanjutnya untuk ini saya kosongkan saja. Ini untuk tensi saya gunakan random per 60. Untuk berat badannya saya menggunakan 50. Untuk tensi 100/60. Untuk panas tubuh 36,6. Untuk alerginya saya isi strip, dan jika sudah selesai di sini tinggal klik go dan lanjut go lagi. Baik, untuk membuat data terakhir saya kembali ke step awal, yaitu klik nama database, lalu buat nama tabel. Di sini saya menggunakan rawat jalan tanda vital karena untuk tanda vital ini saya memerlukan 15 kolom. Baik, untuk kolom yang pertama ada nomor seperti sebelumnya, ada nomor registrasi, kesadaran nomor registrasi. Karena di sini adalah pasien rawat jalan, kita menggunakan kode RJ, nomor registrasi. Untuk nomor registrasi saya menggunakan file chart dengan panjang 6, dan karena di kata kunci saya menggunakan primary. Selanjutnya yang kedua adalah kesadaran. Untuk kesadaran saya menggunakan enum karena ada beberapa pilihan seperti kompos mentis, apatis, somnolent, stupor, dan koma. Ini RC kesadaran. Ini enum, edit enum. Pertama ada kompos mentis, apatis, somnolent, stupor, dan koma. Stupor, dan karena kurang di sini saya add one value ke koma. Di sini tinggal go. Selanjutnya data selanjutnya yang diperlukan adalah RJ, GCSE, F, dan M. F, B, dan M. Untuk RJ, GCS ini saya menggunakan enum. Jadi di sini enum, edit enum. Untuk yang E sendiri hanya perlu 4 kolom.
untuk RJ GCS juga menggunakan enum, dan untuk ini kita perlu 5 kolom, jadi saya tambahkan. Langsung go. Slide selanjutnya adalah M. Di sini saya menggunakan enum juga. Untuk enum di sini memerlukan 6 kolom, jadi saya menambahkan 2 lagi. Bisa 4. Nego. Selanjutnya adalah angka sistol dan diastol. Dari untuk yang ini saya menggunakan varchar dengan panjang 3. Untuk diastol saya juga menggunakan varchar dengan panjang 3 juga. Selanjutnya adalah tinggi badan pasien. Tinggi badan pasien saya pakai 3, saya baca dengan panjang 5. Untuk selanjutnya ada berat badan pasien, saya juga menggunakan varchar dan panjangnya 5. Selanjutnya ada nadi pasien. Di pasien saya menggunakan varchar dengan panjang 5. Untuk nadi saya menggunakan varchar dengan panjang 5. Selanjutnya ada irama nadi dan kekuatan nadi. Nadi irama. Untuk irama nadi saya menggunakan enum dan edit enum di sini. Untuk irama nadi ada teratur dan tidak teratur. Teratur di sini saya menghilangkan 2 tabel. Selanjutnya adalah kekuatan nadi. Di sini saya menggunakan enum juga. Untuk kekuatan nadi ada lemah, kuat, dan tidak teraba. Selanjutnya untuk tabel selanjutnya itu ada respirasi, suhu dan oksigen. Ada respirasi. Untuk respirasi sendiri suhu dan oksigen. Untuk respirasi sendiri saya menggunakan INT dengan panjang 3, dan untuk suhu sendiri saya menggunakan varchar dengan panjang 4. Dan oksigen saya menggunakan INT dengan panjang 3. Karena sudah selesai dan semua sudah, saya langsung save.
Setelah di-save, seperti sebelumnya, untuk memasukkan data tinggal mengklik insert. Untuk pengisian data saya isi secara random. Untuk kesadarannya saya pilih apatis. Untuk enum untuk 2 dan 3. Untuk sistol 90, diastol 60. Untuk tinggi badan 160 dan berat badan 48. Untuk nadi sendiri adalah 80 per 80. Ini 80 kali per menit. 80 kali per menit. Selanjutnya tidak teratur, kekuatan lemah. Untuk respirasi sendiri saya isi 25, untuk suhu 36,5, dan oksigennya saya isi angka random. Jika sudah, saya langsung klik go dan go. Untuk memastikan data-data tadi sudah masuk, saya mengecek pada database ini, dan di sini sudah tertera data-data yang bisa dilihat. Yang pertama ada dokter di sini untuk datanya sudah masuk. Kedua ada pasien, perawat, pasien rawat jalan, spesialis, dan tanda-tanda vital pada pasien rawat jalan. Karena semua data sudah masuk, baik sekian dari praktik saya dalam pembuatan database dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Terima kasih.